Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas chapter 21 Accounting for Leases yang beranggotakan saya sendiri, ada Artemisya Pramesti, dan keempat teman saya, Dinar Alivia Putri, Latifah Putri Pawitan, Zara Hairani, dan Safina Muksin. Next. Yang pertama itu the leasing environment. Sewa adalah perjanjian kontrak antara lessor dan leases. Pengaturan ini memberikan hak kepada leases untuk menggunakan properti tertentu yang dimiliki oleh lessor untuk jangka waktu tertentu sebagai imbalan atas penggunaan properti penyewaan, melakukan pembayaran sewa selama masa sewa kepada lessor. Sekilas tentang penyewaan, Aristoteles pernah berkata kekayaan tidak terletak pada kepemilikan tetapi pada penggunaan barang-barang. Jelas banyak perusahaan global telah memutuskan bahwa Aristoteles benar, karena mereka lebih banyak terlibat dalam leasing aset daripada memilikinya. Misalnya menurut laporan leasing global baru-baru ini, Brenda Gleason White Carle Group 2019, 50 perusahaan teratas melaporkan volume leasing melebihi 1,3 dolar triliun. 3 wilayah yaitu Amerika Utara, Eropa, dan Asia, mencakup lebih dari 90% dari total volume sewa. Ingatlah bahwa statistik ini hanya untuk penyewaan peralatan. Tambahkan sewa real yang mungkin lebih besar, dan kita berbicara tentang bisnis yang sangat besar dan berkembang, yang setidaknya sebagian didorong oleh akuntansi. Jenis aset apa saja yang disewakan, seperti yang ditunjukkan pada cerita pembukaan, segala jenis peralatan dapat disewa seperti kereta api, helikopter, bulldozer, tongkak, pemilihan city, dan komputer. Ilustrasi 21.1 merangkum apa yang disewa oleh beberapa perusahaan besar. Next. Ilustrasi 21.1. Ini ada perusahaan Carrefour, keterangannya itu toko yang tidak dimiliki sepenuhnya disewa berdasarkan perjanjian sewa guna usaha. Itu grup juga memiliki pusat perbelanjaan, terutama ditambatkan oleh hypermarket dan supermarket yang disewakan. Yang kedua itu ada perusahaan Ahold Delhaize Group. Delhaize Group mengoperasikan sejumlah besar tokonya di bawah pengaturan sewa pembiayaan. Berbagai properti yang disewakan sebagai atau seluruhnya disewakan kembali kepada pihak ketiga, di mana grup bertindak sebagai lessor. Jangka waktu sewa termasuk opsi pembaruan yang cukup pasti, umumnya berkisaran antara 1 hingga 36 tahun dengan opsi pembaruan mulai dari 3 hingga 30 tahun. Berikutnya itu ada perusahaan Diageo. Perusahaan memiliki atau menyewakan tanah dan bangunan di seluruh dunia. Fasilitas individu terbesar Diageo dalam hal nilai buku bersih properti adalah tempat pembuatan bir St. James Gate di Dublin. Sekitar 96% dari nilai properti grup dimiliki, dari sekitar 3% dimiliki di bawah sewa yang berjalan selama 50 tahun. Selanjutnya itu ada Marks & Spencer. Grup menyewakan berbagai toko, kantor, gudang, dan peralatan berdasarkan perjanjian sewa yang tidak dapat dibatalkan. Sewa memiliki berbagai syarat, klausul eskalasi, dan hak pembaruan. Selanjutnya itu ada McDonald Group. Perusahaan menjadi penyewa di 15.235 lokasi, restoran melalui sewa tanah, perusahaan menyewakan tanah, dan perusahaan atau terwaralaba memiliki bangunan. Next. Selanjutnya itu ada apa yang disewakan perusahaan. Kelompok terbesar dari peralatan yang disewa melibatkan peralatan teknologi informasi, diikuti oleh aset di bidang transportasi, yaitu truk, pesawat terbang, dan kereta api, dan kemudian konstruksi dan pertanian. Keuntungan leasing atau penyewaan dari perspektif
captive leases, leasing dapat memberikan keuntungan yang signifikan seperti berikut. Yang pertama itu 100% membiayai dengan tingkat bunga tetap. Sewa sering ditandatangani tanpa memerlukan uang muka dari penyewaan. Ini membantu menghemat uang tunai, langkah fitur yang sangat diinginkan untuk perusahaan baru dan yang sedang berkembang. Selain itu, pembayaran sewa seringkali tetap yang melindungi penyewaan terhadap inflasi dan kenaikan biaya uang. Komentar berikut menjelaskan mengapa perusahaan memiliki sewa daripada pinjaman konvensional. Yang kedua itu perlindungan terhadap keusangan. Peralatan leasing mengurangi risiko keusangan. Banyak kasus mengalihkan risiko nilai sisa kepada lessor. Misalnya Perigo Company atau IRL, pembuatan farmasi, menyewakan komputer berdasarkan perjanjian sewa, Perigo dapat menyerahkan komputer lama untuk model baru setiap saat, membatalkan sewa lama dan menulis yang baru. Next. Tiga, fleksibilitas. Perjanjian sewa mungkin berisi ketentuan yang tidak terlalu membatasi daripada perjanjian utang. Lessor yang inovatif dapat menyesuaikan perjanjian sewa dengan kebutuhan khusus leases. Misalnya, durasi sewa, masa sewa bisa berupa apa saja mulai dari periode waktu yang singkat hingga keseluruhan umur ekonomis aset yang diharapkan. Pembayaran sewa mungkin tetap dari tahun ke tahun atau bisa bertambah atau berkurang jumlahnya. Yang keempat itu pembiayaan yang lebih murah. Beberapa perusahaan menganggap leasing lebih murah daripada bentuk pembiayaan lainnya. Misalnya perusahaan rintisan di industri yang tertekan atau perusahaan dalam kurung pajak rendah dapat menyewa untuk mengklaim manfaat pajak yang mungkin akan hilang. Next. A look at a lessor. Siapa lessor yang memiliki properti yang disewakan? Mereka umumnya jatuh ke dalam salah satu dari tiga kategori. Yang pertama itu ada bank, yang kedua perusahaan leasing captive, terus yang ketiga itu mandiri. Menurut data terbaru dari 2019 Equipment Leasing dan Finance Industry Horizon Report tentang volume bisnis baru berdasarkan jenis lessor, bank memegang sekitar 43% pasar, diikuti oleh captives sebesar 33%, independen dan lainnya memiliki sisa 24% dari bisnis baru. Next. Bank. Bank adalah pemain terbesar dalam bisnis leasing. Mereka memiliki dana murah yang memberi mereka keuntungan karena dapat membeli aset dengan biaya lebih rendah daripada pesaing mereka. Bank telah agresif di pasar leasing, memutuskan bahwa ada uang yang akan dibuat dalam leasing. Bank telah memperluas link produk mereka di daerah ini. Terakhir, transaksi leasing sekarang sudah cukup terstandarisasi yang memberikan keuntungan bagi bank karena mereka tidak harus seinovatif dalam penataan pengaturan sewa. Dengan demikian, bank seperti Credit Suisse atau CHE, Chase, Barclays, dan Deutsche Bank memiliki anak perusahaan leasing yang substansial. Next. Captive leasing companies atau perusahaan leasing terikat. Perusahaan leasing captive adalah anak perusahaan yang bisnis utamanya adalah melakukan operasi leasing untuk perusahaan induk perusahaan seperti CNH Capital untuk CNH Global, BMW Financial Service untuk BMW, dan IBM Global Financing USA untuk IBM. Memfasilitasi penjualan produk kepada konsumen, sebagai contoh misalnya Ivan Home Mines Ltd. ingin mengakuisisi sejumlah earth mover dari CNH Global. Dalam hal ini, CNH Capital akan menawarkan untuk menyusun transaksi sebagai sewa daripada sebagai pembeli. Jadi CNH Capital menyediakan pembiayaan daripada lembaga keuangan luar. Perusahaan captive leasing memiliki keunggulan point of sale dalam mencari pelanggan leasing. Artinya, segera setelah CNH Global menerima kemungkinan pesanan peralatan, anak perusahaan leasing dapat dengan cepat mengembangkan peraturan pembiayaan leasing.
Selain itu, Captis Leasure memiliki produk knowledge yang memberikan keuntungan dalam membiayai produk induknya. Tren saat ini adalah bagi para tawanan untuk fokus terutama pada produk perusahaan mereka daripada melakukan pembiayaan untuk sewa. Misalnya Boeing Capital USA dan UPS Capital USA adalah dua tawanan yang telah meninggalkan bisnis keuangan umum untuk fokus secara eksklusif pada orang tua mereka produk perusahaan. Next. Independen adalah kategori terakhir dari lessor. Pangsan pasar mereka telah turun cukup dramatis karena bank dan perusahaan leasing kaptif memiliki lebih agresif di area dan memiliki akses biaya dana yang rendah. Apa yang sering mereka kuasai adalah pengembangan kontrak inovatif untuk penyewa. Selain itu, mereka mulai bertindak sebagai captive financial company untuk beberapa perusahaan yang tidak memiliki anak perusahaan leasing. Misalnya, AirCap IRL adalah salah satu lessor independen terbesar di dunia. Selanjutnya itu ada keuntungan leasing. Lessor menganggap leasing menarik karena yang pertama itu sering memberikan margin bunga yang menguntungkan. Yang kedua, dapat merangsang penjualan produk lessor, baik itu dari dealer atau produsen. Yang ketiga, ini sering memberikan manfaat pajak kepada berbagai pihak dalam sewa yang meningkatkan pengembalian ke semua pihak yang terlibat, termasuk lessor. Yang keempat, dapat memberikan nilai sisa pada saat pengembalian properti pada akhir masa sewa. Nilai sisa terkadang dapat memberikan keuntungan yang besar. Citigroup AS pada suatu waktu memperkirakan bahwa pesawat komersial yang disewakan kepada industri penerbangan akan memiliki nilai sisa 5% dari harga pembelian. Ternyata harga pesawat itu 150% dari biayanya, laba yang lumayan. Next. Selanjutnya itu ada akuntansi penyewaan. Jelaskan akuntansi untuk sewa oleh leaser. Sewa didefinisikan sebagai kontrak atau bagian dari kontrak yang memiliki hak untuk mengendalikan penggunaan properti, pabrik, atau peralatan tertentu untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan-imbalan. Akuntansi untuk transaksi sewa adalah kontroversial, seperti yang diilustrasikan pada contoh berikut. Jika Air France meminjam 47 juta dengan WSL 10 tahun dari Barclays untuk membeli pesawat jet Boeing 737, Air France harus melaporkan aset dan kewajiban terkait sebesar jumlah tersebut pada laporan posisi keuangan. Demikian pula, jika Air France membeli 733 seharga 47 dolar juta langsung dari Boeing melalui pembelian angsuran selama 10 tahun. Ia harus melaporkan aset dan kewajiban terkait, yaitu harus mengkapitalisasi transaksi angsuran. Namun, apa jadinya jika Air France menyewa Boeing 737 selama 10 tahun dari International Leases Finance Corp, anak perusahaan dari perusahaan Irlandia AirCap melalui transaksi sewa yang tidak dapat dibatalkan dengan pembayaran dengan jumlah yang sama dengan transaksi pembelian angsuran. Dalam hal ini, berbeda pendapat tentang cara melaporkan transaksi ini. Next. Pengukuran liabilitas sewa dan aset sewa. Seperti yang ditunjukkan pada awal sewa, penyewaan mencatat aset, hak guna, dan liabilitas sewa. Liabilitas sewa dihitung sebagai nilai kini dari pembayaran sewa. Aset yang mewakili hak penggunaan aset dasar, yaitu aset hak pengguna, sama dengan liabilitas sewa. 3 pengukuran sewa kewajiban didasarkan pada masa sewa, pembayaran sewa, dan tingkat diskonto.
Pertama itu jangka waktu sewa. Jangka waktu sewa umumnya dianggap sebagai jangka waktu sewa yang tetap dan tidak dapat dibatalkan. Beberapa sewa termasuk opsi pembaruan tawar-menawar yang memberikan opsi kepada penyewaan untuk memperbarui sewa yang lebih rendah dari sewa wajar yang diharapkan pada saat opsi tersebut dapat dilaksanakan. Masa sewa harus mencakup periode pembaruan tawar-menawar. Jika pada awal sewa terdapat perbedaan antara sewa pembaruan dan sewa wajar yang diharapkan cukup besar untuk membuat pelaksanaan opsi untuk memperbarui cukup pasti. Yang kedua itu pembayaran sewa. Pembayaran sewa umumnya mencakup hal berikut. Yang pertama, pembayaran tetap. Ini adalah pembayaran sewa yang ditentukan dalam perjanjian sewa dan ditetapkan selama masa sewa. Yang kedua itu ada pembayaran variabel yang didasarkan pada indeks atau tarif penyewaan. Next. Pembayaran sewa variabel. Yang ketiga itu jumlah yang dijamin oleh penyewaan berdasarkan jaminan nilai sisa. Nilai sisa adalah nilai yang diharapkan dari aset sewa pada akhir masa sewa. Nilai residu dapat dijamin atau tidak dijamin dalam nilai sisa yang dijamin penyewaan berkewajiban tidak hanya untuk mengembalikan aset sewa pada akhir masa sewa, tetapi juga untuk menjamin bahwa nilai sisa akan menjadi jumlah tertentu. Yang keempat itu ada pembayaran yang terkait dengan opsi pembelian atau pengakhiran yang secara wajar pasti akan dilakukan oleh penyewaan. Jika sewa berisi opsi pembelian dengan diskon yang cukup pasti untuk dilaksanakan, biaya opsi tersebut harus dianggap sebagai bagian dari pembayaran sewa. Analisis penghentian opsi ditunjukkan dalam ilustrasi 21.5. Next. Diskon rate atau nilai diskon untuk menentukan kewajiban sewa penyewaan, yaitu contohnya Air France yang dibahas sebelumnya, harus menghitung nilai sekarang dari pembayaran sewa menggunakan tingkat bunga implisit. Tarif ini didefinisikan sebagai tingkat diskonto yang pada saat dimulainya sewa menyebabkan nilai sekarang agregat dari pembayaran sewa dan nilai sisa yang tidak dijamin sama dengan nilai wajar aset sewaan. Next. Akuntansi penyewa selanjutnya, selama masa sewa, penyewa seperti Air France menggunakan metode bunga efektif untuk mengalokasikan setiap pembayaran sewa antara pokok dan bunga atas kewajiban sewa. Metode ini menghasilkan beban bunga periodik yang sama dengan persentase konstan dari nilai tercatat kewajiban sewa saat menerapkan metode bunga efektif. Penyewa seperti Air France harus menggunakan implisit atau tingkat pinjaman tambahannya. Penyusutan aset hak guna dicatat dengan cara yang sama dengan aset non-keuangan lainnya. Artinya, lisis harus mendepresiasi aset hak guna menggunakan pendekatan yang mencerminkan konsumsi manfaat ekonomi dari aset sewaan. Umumnya, perusahaan menggunakan metode garis lurus untuk mencatat konsumsi aset hak guna. Next. Ivanhoe menghitung liabilitas sewa dan jumlah yang dikapitalisasi sebagai hak guna aset sebagai nilai sekarang dari pembayaran sewa. Seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 21.6, kapitalisasi amount 20,711 dikali present value of an annuity due of 1/5 period at 4%. Jadi 20,711.11 dikali 4,62990 hasil jadi 95,890.35. Ilustrasi 21.6 nilai sekarang dari pembayaran sewa. Perhatikan bahwa pengukuran ini nilai sekarang tidak termasuk jaminan nilai sisa. Artinya Ivanhoe hanya mencakup nilai sisa yang diharapkan yang kemungkinan terutang berdasarkan jaminan nilai sisa. Karena Ivanhoe percaya bahwa kemungkinan besar ini residu yang diharapkan akan lebih besar daripada nilai residu yang dijamin. Nilai residu yang
dijamin tidak termasuk dalam pengukuran kewajiban sewa. Ivanhoe menggunakan tingkat bunga implisit CNH sebesar 4%, bukan suku bunga incrementalnya. Tingkat pinjaman 5%, karena tingkat implisit diketahui Ivanhoe 9. Ivanhoe mencatat sewa pada pembukuan sebagai berikut. Januari tanggal 1 2022, right of use asset 95,820.33 di debit terhadap lease liability 95,890.35. Next. Perhatikan bahwa Ivanhoe mencatat kewajiban pada jumlah bersih, nilai sekarang daripada pembayaran sewa daripada jumlah kantor. Ivanhoe kemudian mencatat pembayaran sewa pertama sebagai berikut. Januari tanggal 1 2022, lease liability terhadap cash sebesar 20,711,11. Beban bunga tahunan dengan menerapkan metode bunga efektif merupakan fungsi dari kewajiban terutang, seperti yang ditunjuk dalam schedule amortisasi sewa di ilustrasi 21.7. Ivanhoe Mines leasing amortisasi schedule annuity due basis annual leases payment total itu 103,55,55. Interest 4% on liability-nya total itu 7.655, dan reduction of lease liability total itu 95.890. Next. Ilustrasi 21.7 jadwal amortisasi sewa. Setiap pembayaran sewa sebesar 20.771 terdiri dari dua elemen. Yang pertama itu pengurangan kewajiban sewa, dan yang kedua biaya beban bunga. 11 total biaya pembiayaan beban bunga selama masa sewa adalah sebesar 7.665. Jumlah ini adalah selisih antara nilai sekarang dari pembayaran sewa dan uang tunai aktual yang dikeluarkan. Ivanhoe mencatat beban bunga untuk tahun pertama sewa sebagai berikut. Desember 31 2022, interest expense terhadap lease liability sebesar 3.007,17. Penyusutan aset hak guna selama masa sewa 5 tahun menerapkan kebijakan penyusutan normal Ivanhoe metode garis lurus menghasilkan entry berikut pada 31 Desember 2022. Jurnalnya itu depreciation expense terhadap right of use asset sebesar 19.178. Ivanhoe mengklarifikasi bahwa kewajiban yang jatuh tempo dalam 1 tahun atau siklus operasi, mana yang lebih lama dengan kewajiban lancar dan sisanya dengan kewajiban tidak lancar. Misalnya bagian saat ini, dari 31 Desember 2022, total kewajiban sebesar 75.179. Dalam jadwal amortisasi, Ivanhoe adalah jumlah yang harus dibayar pada tahun 2023 atau 20.711. Perhatikan bahwa bagian lancar ini terdiri dari dua komponen. Yang pertama, bunga yang masih harus dibayar atas kewajiban terutang, dan yang kedua itu pengurangan kewajiban sewa awal. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zahra Hairani. Berikutnya adalah ilustrasi 21.8 mengenai penyajian laporan posisi keuangan. Di sini kita mencatat non-current asset, yaitu right of use asset, didapat 76.712,28, didapat dari 95.890,35 dikurang 19.178,07. Lalu kita mencatat current liability, yaitu lease liability-nya kita dapat 20.711,11, yaitu perhitungannya 3.007,17 ditambah 17.703,94. Lalu ada non-current liabilities, yaitu kita mencatat lease liability-nya sebesar 57.475,30. Next.
Pada laporan laba rugi 31 Desember 2022, Ivanhoe melaporkan beban bunga atas kewajiban dan beban penyusutan terkait dengan aset hak guna, seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 21.9. Di sini expense-nya itu ada interest expense atau lease liabilities dan depreciation expense, yaitu right of use asset, di mana interest expense-nya itu 3.007,17, depreciation expense-nya 19.178,07. Lalu selanjutnya Ivanhoe mencatat pembayaran sewa kedua sebagai berikut pada tanggal 1 Januari 2023, yaitu ada lease liability sebesar 20.711,11 di debit terhadap cash, di kredit yaitu 20.711,11. Entry hingga 2026 mengikuti pola di atas. Setelah berakhirnya masa sewa, Ivanhoe telah sepenuhnya mendepresiasi jumlah yang dikapitalisasi sebagai aset hak guna. Perusahaan juga telah sepenuhnya melunasi kewajiban sewanya. Pada tanggal sewa berakhir, baik akun aset hak guna maupun kewajiban sewa terkait dengan sewa backhoe Ivanhoe memiliki saldo nol. Jika Ivanhoe tidak membeli backhoe, ia mengembalikan peralatan ke CNH. Jika Ivanhoe membeli peralatan dari CNH pada akhir masa sewa dengan harga 5.000 euro dan perkiraan sisa umur peralatan adalah 2 tahun, maka jurnalnya sebagai berikut pada tanggal 1 sebesar 5. Next. Lalu ada akuntansi penyewa. Di sini ada contoh yang kedua dalam sewa CNH atau Ivanhoe baru saja dibahas, nilai sisa dijamin oleh penyewa. Akan tetapi nilai residu yang dijamin ini tidak mempengaruhi perhitungan liabilitas sewa, karena kemungkinan besar nilai residu yang diharapkan lebih besar daripada nilai residu yang dijamin. Jika nilai sisa yang diharapkan lebih besar dari nilai sisa yang dijamin, maka Ivanhoe hanya mengembalikan peralatan ke CNH. Namun, jika nilai sisa yang kekurangan ini, untuk mengilustrasikan situasi di mana nilai sisa yang diharapkan berada di bawah nilai sisa yang dijamin, asumsikan dalam contoh Ivanhoe sebelumnya bahwa kemungkinan besar nilai sisa akan menjadi 3.000 euro. Bukan jumlah yang dijamin sebesar 5.000 euro. Jika Ivanhoe memperkirakan nilai residu backhoe pada akhir sewa sebesar 3.000, Ivanhoe memasukkan 2.000, yaitu didapat dari 5.000 kurang 3.000, sebagai pembayaran sewa tambahan dalam menentukan kewajiban sewa dan aset hak guna. Berikut ilustrasinya yang menunjukkan perhitungan liabilitas sewa atau aset hak guna untuk Ivanhoe dalam situasi ini. Di sini ada present value of 5 annual rental payment-nya, yaitu sebesar 95.890,35. Lalu ada present value of probable residual value payment-nya, didapat 1.643,86. Sehingga right of use asset atau lease liability-nya itu 97.534,21. Ivanhoe membuat entry berikut untuk mencatat sewa dan pembayaran pertama pada tanggal 1 Januari 2022. Di sini kita mencatat right of use asset di debit terhadap lease liability sebesar 97.534,21. Lalu ada lease liability terhadap cash sebesar 20.711,11. Ivanhoe menyiapkan jadwal amortisasi sewa untuk menunjukkan beban bunga dan amortisasi terkait liabilitas sewa selama periode 5 tahun. Jadwal yang ditunjukkan pada ilustrasi di atas didasarkan pada pembayaran nilai sisa yang diharapkan sebesar 2.000. Yaitu 5.000 kurang 3.000 pada akhir 5 tahun. Next. Berikut adalah ilustrasi jadwal amortisasi sewa penyewa. Di sini ada Ivanhoe lease amortization schedule. Di sini ada annuity due basis, annual lease payment-nya,
ada interestnya 4% dari liability, reduction of lease liability, dan lease liability-nya, di mana perhitungan untuk reduction of lease liability-nya itu didapat dari annual lease payment dikurang interest on liability yang didapat. Di sini pada tanggal 1 Januari tahun 2027, annual lease payment-nya berakhir pada 2.000, lalu interest on liability-nya 76,82, reduction of liability-nya 1923,18, dan lease liability-nya 0. Sehingga kalau kita jumlahkan dari 1 Januari 2022 sampai dengan 1 Januari 2027, annual lease payment-nya itu 105.555,55, interest on liability-nya itu 8.021,34, reduction of lease liability-nya itu 97.534,21. Lalu berikutnya ilustrasi 21.12 ini menunjukkan dalam bentuk perbandingan entry Ivanhoe untuk 2 tahun pertama sewa ketika Ivanhoe mengharapkan untuk membayar 2.000 euro pada akhir masa sewa terkait dengan nilai sisa yang dijamin. Lalu yang kedua, Ivanhoe tidak mengharapkan pembayaran tambahan untuk nilai sisa yang dijamin. Di sini kita melihat dari guaranteed residual value-nya dengan 2.000 euro expected payment, ada expected payment-nya. Pertama, capitalization of pada tanggal 1 di debitnya right of use asset terhadap lease liability-nya 97.534,21. Lalu kalau yang no expected payment-nya itu jurnalnya right of use asset lease liability sebesar 95.890,35. Untuk yang lease liability terhadap cash, untuk yang 2.000 expected payment sebesar 20.711,11. Untuk yang tidak ada payment 20.711,11 juga. Untuk adjusting entry for accrued interest, untuk 2.000 expected payment itu jurnalnya interest expense terhadap lease liability 3.072,92, yang no expected payment-nya itu sama 3.000 interest expense terhadap lease liability sebesar 3.007,17. Untuk entry to record depreciation of the ROU asset pada tanggal 31 Desember 2022, jurnal untuk 2.000 expected payment-nya itu depreciation expense terhadap right of use asset sebesar 19.506,84, dan untuk yang no expected payment 0,07. Untuk second payment pada tanggal 1 Januari 2023 itu jurnalnya lease liability terhadap cash sebesar 20.711,11, dan untuk yang no expected payment-nya itu sama 20.711,11. Next. Mengikuti entry serupa di tahun-tahun berikutnya dari sewa dan menggunakan jumlah dalam ilustrasi 21.11 pada akhir masa sewa 1 Januari 2027, Ivanhoe mengembalikan aset ke CNH dan membuat entry yang ditunjukkan dalam ilustrasi 21.13 di bawah dua situasi, di mana yang pertama situasi itu dibayarkan sebesar 2.000 euro, dan yang kedua itu yang tidak ada ekspektasi pembayarannya. Untuk yang 2.000 expected payment-nya itu lease liability terhadap cash sebesar 2.000, untuk yang no expected payment-nya no entry. Mengikuti ayat jurnal yang diringkas dalam ilustrasi di atas, akun aset hak pakai dan liabilitas sewa telah diamortisasi secara penuh dan memiliki saldo 0. Jika pada akhir masa sewa 1 Januari 2027, Ivanhoe tidak memiliki kewajiban tambahan berdasarkan jaminan nilai sisa, entry lebih lanjut tidak diperlukan.
Di sini yang pertama ada rugi nilai residu. Bagaimana jika nilai wajar aset dasar kurang dari nilai residu yang diharapkan? Sehingga Ivanho harus mengkompensasi CNH lebih lanjut berdasarkan jaminan nilai residu. Dalam situasi ini, Ivanho akan mencatat kerugian. Misalnya, asumsikan bahwa karena pemeliharaan backfill yang buruk, Ivanho dan CNH setuju bahwa nilai wajar aset adalah 0 setelah mengembalikan backhaul ke CNA pada tanggal 1 Januari 2027. Dalam kasus ini, Ivanho melaporkan kerugian 3.000 euro. Di bawah skenario pembayaran yang diharapkan, Ivanho membuat entry terhadap cash sebesar 3.000 didapat dari 5.000 kurang 2.000. Lalu, di bawah skenario pembayaran yang tidak diharapkan, Ivanho membuat entry berikut, yaitu jurnalnya loss only terhadap sebesar 5.000. Next. Yang kedua, ada opsi pembelian tawar-menawar seperti yang dinyatakan sebelumnya. Opsi pembelian dengan diskon memungkinkan penyewa untuk membeli properti sewaan dengan harga masa depan yang jauh lebih rendah daripada nilai wajar aset yang diharapkan di masa depan. Artinya, harga sangat menguntungkan pada awal sewa sehingga pelaksanaan opsi di masa depan tampaknya cukup pasti. Jika ada opsi pembelian dengan harga murah, penyewa harus meningkatkan nilai sekarang dari pembayaran sewa dengan nilai sekarang dari harga opsi. Misalnya, asumsikan bahwa Ivanho memiliki opsi untuk membeli peralatan yang disewa seharga 2.000 euro pada akhir masa sewa 5 tahun. Pada saat itu, Ivanho dan CNH mengharapkan nilai wajar menjadi 10.000 euro. Perbedaan signifikan antara harga opsi dan nilai wajar menciptakan opsi pembelian dengan harga murah. Karena pelaksanaan opsi tersebut cukup pasti. Opsi pembelian dengan harga murah memengaruhi akuntansi untuk sewa dengan cara yang sama seperti nilai residu yang dijamin dengan kemungkinan jumlah yang terutang. Dengan kata lain, dengan nilai sisa yang dijamin, penyewa diharapkan melakukan pembayaran tambahan terkait dengan nilai sisa pada akhir masa sewa. Demikian pula biaya opsi pembelian dengan harga murah diharapkan akan dibayar oleh penyewa. Oleh karena itu, perhitungan schedule amortisasi dan entry yang disiapkan untuk opsi pembelian murah 2.000 euro ini identik dengan yang ditunjukkan untuk kemungkinan jumlah 2.000 euro yang terutang berdasarkan nilai sisa yang dijamin. Next. Berikutnya opsi pembelian tawar-menawar. Satu-satunya perbedaan antara perlakuan akuntansi untuk opsi pembelian dengan diskon dan nilai sisa yang dijamin dengan jumlah dan keadaan yang identik adalah dalam perhitungan penyusutan tahunan. Dalam hal nilai residu yang dijamin, Ivanho mendepresiasi aset hak guna selama masa sewa. Dalam kasus opsi pembelian dengan harga murah, opsi tersebut menggunakan umur ekonomis aset yang mendasarinya. Melihat penyewa mengambil kepemilikan aset Selanjutnya ada akuntansi penyewa contoh 3. Dua contoh penyewa pertama menggambarkan sewa dengan nilai sisa yang dijamin. Untuk mengilustrasikan akuntansi list dengan nilai residu yang dijamin, asumsikan bahwa Hathaway Disposal dan Marks and Spencer di sini menandatangani perjanjian
perjanjian sewa tanggal 1 Januari 2022. Perjanjian sewa menentukan bahwa Hathaway akan memberikan hak penggunaan salah satu pemadat karton standarnya yang digunakan di salah satu toko Marks and Spencer. Informasi yang relevan dengan sewa itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, jangka waktu sewa adalah 3 tahun. Perjanjian sewa tidak dapat dibatalkan. Membutuhkan pembayaran sewa yang sama sebesar 17.620,08 pada awal setiap tahun sewa. Yang kedua, pemadat memiliki biaya dan nilai wajar pada saat biayanya sewa sebesar 60.000 euro, perkiraan umur ekonomisnya 7 tahun, dan nilai sisa yang diharapkan sebesar 12.000 yang tidak dijamin. Lalu yang ketiga, sewa tidak mengandung opsi pembaruan dan pemadat kembali ke Hathaway pada penghentian sewa. Lalu yang terakhir, tingkat implicit lessor tidak diketahui oleh Marks and Spencer. Tingkat pinjaman tambahan Marks and Spencer adalah 6%. Berdasarkan perjanjian sewa ini, Marks and Spencer memiliki hak pengguna pemadat selama 3 tahun dan akan mengembalikan aset tersebut ke Hathaway pada akhir masa sewa. Hathaway mempertahankan kompaktor. Nilai sekarang dari pembayaran sewa untuk Marks and Spencer dalam situasi ini adalah sebesar 49.924,56. Perhatikan bahwa kewajiban sewa sebesar nilai tersebut tidak termasuk pembayaran yang terkait dengan nilai sisa yang tidak dijamin. Marks and Spencer membuat entry sebagai berikut untuk mencatat sewa dan pembayaran pertama, yaitu jurnalnya right of use asset terhadap lease liability 49.924,56 dan ada lease liability terhadap cash sebesar 17.620,08. Marks and Spencer menyiapkan schedule amortisasi sewa untuk menunjukkan beban bunga dan amortisasi terkait liabilitas sewa selama periode 3 tahun seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 21.14. Next. Di sini ada ilustrasi jadwal amortisasi sewa penyewa terkait dengan Marks and Spencer tadi, annuity due basis-nya, list amortization schedule, di mana ayat jurnal yang harus dibuat oleh Marks selama masa sewa untuk mencatat beban sewa dan amortisasi kewajiban sewa dan penyusutan aset hak guna adalah seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 21.15 dengan menggunakan jumlah yang disajikan pada ilustrasi tabel di samping. Next. Berikut adalah ilustrasinya entry jurnal oleh penyewa terkait dengan Marks and Spencer lease. Setelah entry ini, seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi sebelumnya, liabilitas sewa dan aset hak guna memiliki 0. Marks and Spencer mengembalikan aset tersebut ke Hathaway. Di sini kita bisa lihat ada recognized lease expense-nya, record depreciation pada tanggal 31 Desember 2022 itu, interest expense terhadap lease liability-nya itu 1.938,27, depreciation expense right of use asset-nya itu 16.641,52. Terus di sini di akhir record depreciation 31 Desember 2024-nya ada depreciation expense terhadap right of use asset sebesar 16.641,52. Next. Lalu ada sewa bernilai rendah dan jangka pendek. Seperti yang ditunjukkan, IASB memberikan pengecualian untuk kapitalisasi yang diperlukan dari semua sewa untuk yang pertama sewa aset yang mendasari dengan nilai rendah dan yang kedua untuk sewa jangka pendek dengan jangka waktu 12 bulan atau kurang. Lalu yang kedua sewa bernilai rendah. Untuk sewa bernilai rendah, aset yang mendasari dengan nilai $5.000 atau kurang daripada mencatat aset hak guna dan kewajiban sewa, penyewa dapat memilih untuk membebankan pembayaran sewa pada saat terjadinya. Pemilihan ini dapat dilakukan atas dasar sewa demi sewa. Dan jika dipilih, penyewa menilai nilai aset dasar berdasarkan nilai aset saat masih baru.
terlepas dari usia aset yang disewa. Contoh aset bernilai rendah termasuk komputer desktop dan laptop, barang-barang kecil, perabotan kantor, telepon, dan peralatan bernilai rendah lainnya. Lalu yang ketiga, sewa jangka pendek. Sewa jangka pendek adalah sewa yang pada tanggal permulaan memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang. Daripada mencatat aset hak guna dan kewajiban sewa, penyewa dapat memilih untuk membebankan pembayaran sewa pada saat terjadinya. Sewa dapat mencakup opsi untuk memperpanjang jangka waktu sewa, atau opsi pembaruan, atau untuk mengakhiri sewa sebelum tanggal kadaluarsa sewa yang ditentukan dalam kontrak, atau disebutnya opsi penghentian. Dalam situasi ini, opsi pembaruan atau penghentian yang cukup pasti dilaksanakan oleh penyewa termasuk dalam masa sewa. Oleh karena itu, sewa 1 tahun dengan opsi pembaruan yang dapat dipastikan akan dilaksanakan oleh lease, bukanlah sewa jangka pendek. Ilustrasi 21.16 memberikan contoh 2 situasi sewa jangka pendek. Next. Berikut adalah ilustrasi contoh sewa jangka pendek. Next. Ringkasan akuntansi penyewa jika yang ditunjukkan seperti yang ditunjukkan dalam 3 contoh sewa pembiayaan, penyewa mengkapitalisasi semua sewa. Satu-satunya pengecualian untuk persyaratan kapitalisasi adalah untuk sewa yang mencakup jangka waktu kurang dari 1 tahun dan sewa properti dengan nilai kurang dari $5.000. Setelah sewa dicatat, lease mengakui bunga atas kewajiban sewa selama umur sewa menggunakan metode bunga efektif dan mencatat penyusutan beban atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika kemungkinan besar nilai residu yang diharapkan sama dengan atau lebih besar dari nilai residu yang dijamin, penyewa tidak boleh memasukkan nilai residu yang dijamin dalam perhitungan liabilitas sewa. Yang kedua, jika kemungkinan besar nilai residu yang diharapkan lebih kecil dari nilai residu yang dijamin, nilai kini dari selisih antara nilai residu yang diharapkan dan dijamin harus dimasukkan dalam perhitungan liabilitas sewa. Dan yang ketiga, penyewa tidak memasukkan nilai sisa yang tidak dijamin dalam perhitungan kewajiban sewa. Next. Berikutnya, di sini akuntansi penyewa, ekonomi leasing. Dalam contoh Ivanhoe, contoh 1 dan 2, pembayaran sewa diberikan pada 20 euro. Penting untuk dipahami bahwa CNH menentukan jumlah pembayaran sewa, bukan penyewa. CNH menentukan pembayaran ini menggunakan tingkat pengembalian, tingkat implisit yang diperlukan untuk membenarkan leasing backhaul. Dalam menetapkan tingkat implisit, CNH mempertimbangkan status kredit Ivanhoe, lamanya sewa, dan status nilai sisa. Dalam contoh di bawah ini, menentukan tarif implisit menjadi 4%, nilai wajar peralatan menjadi 100.000 euro, dan nilai sisa menjadi 5.000. CNH kemudian menghitung pembayaran sewa seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi di bawah. Per value of lease equipment-nya 100.000, dikurangi present value of the residual value-nya 4.109,65, sehingga amount to be recovered by lessor through lease payment-nya 95.890,35, sehingga 5 beginning of year lease payment-nya to earn of 4 return-nya 20.711,11. Seperti ini ditunjukkan ketika nilai residu terlibat, apakah dijamin atau tidaknya itu, CNH tidak perlu memulihkan sebanyak mungkin dari pembayaran sewa. Oleh karena itu, pembayaran sewa periodik akan lebih sedikit. Next. Berikut adalah ilustrasi tes klasifikasi lessor. Di sini klasifikasi sewa oleh lessor untuk tujuan akuntansi. Lessor mengklasifikasikan sewa sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi. Agar sewa menjadi sewa pembiayaan, sewa tersebut harus tidak dapat dibatalkan dan memenuhi hanya 1 dari 5 pengujian.
Untuk memenuhi salah satu dari 5 pengujian ini, lessor harus mengalihkan kendali atas sebagian besar aset mendasar kepada penyewa atau memberikan kepemilikan aset mendasar kepada penyewa. Next. Lalu ada uji transfer ke pemilik. Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset kepada lease, lessor mengklasifikasikan sewa sebagai sewa pembiayaan. Tes ini tidak kontroversial dan mudah diimplementasikan dalam praktik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Selanjutnya, tes opsi pembelian. Opsi pembelian sewa memungkinkan penyewa untuk membeli properti dengan harga yang jauh lebih rendah daripada nilai wajar aset yang mendasari yang diharapkan pada tanggal opsi tersebut dapat dilaksanakan, atau opsi pembelian dengan harga murah. Artinya, lessor mengalihkan kendali kepemilikan aset kepada lisi. Selanjutnya, tes jangka waktu sewa. IASB menunjukkan bahwa penyewa harus menggunakan penilaian dan menawarkan faktor tambahan untuk dipertimbangkan dalam panduan penerapannya untuk IFRS 16 untuk membantu dalam keputusan ini. Jika masa sewa adalah 75% atau lebih besar dari umur ekonomis aset sewaan, asumsikan bahwa sewa tersebut memenuhi uji masa sewa, dan pelakuan sewa pembiayaan adalah tepat. Selanjutnya, tes nilai sekarang. Jika nilai kini pembayaran sewa cukup mendekati nilai wajar aset, lessor secara efektif mengalihkan kendali atau kepemilikan aset kepada lisi. Jika nilai sekarang dari pembayaran sewa atau sama atau melebihi 90% dari nilai wajar aset, asumsikan bahwa sewa tersebut memenuhi uji nilai sekarang, dan perlakuan sewa pembiayaan adalah tepat. Selanjutnya, nilai diskon. Lessor harus menggunakan tingkat implisit untuk menentukan nilai sekarang dari pembayaran. Tarif ini didefinisikan sebagai tingkat diskonto. Pada saat dimulainya sewa, menyebabkan nilai kini agregat dari pembayaran sewa dan nilai sisa yang tidak dijamin sama dengan nilai wajar aset sewaan. Selanjutnya, pembayaran sewa. Umumnya mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, pembayaran tetap. Yang kedua, pembayaran variabel. Yang ketiga, nilai sisa, dijamin atau tidaknya. Yang keempat, pembayaran yang terkait dengan opsi pembelian atau pengakhiran yang pasti akan dilakukan oleh penyewa. Jika sewa berisi opsi pembelian dengan harga murah, biaya opsi tersebut harus dianggap sebagai bagian dari pembayaran sewa. Selanjutnya, uji penggunaan alternatif. Jika pada akhir masa sewa lessor tidak menggunakan alternatif penggunaan aset, diasumsikan bahwa lessor telah mengalihkan kendali atau kepemilikan aset kepada lisi. Oleh karena itu, lessor menggunakan metode sewa pembiayaan. Selanjutnya, pengukuran dan presentasi akuntansi. Lessor mencatat sewa pembiayaan sama dengan akuntansi untuk penjualan aset dengan pinjaman, dengan menghilangkan aset dan mencatat piutang sewa sama dengan nilai sekarang dari pembayaran sewa. Lessor kemudian mengakui pendapatan bunga atas piutang sewa selama umur sewa menggunakan metode bunga efektif. Piutang sewa dihitung seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi berikut. Lease receivable sama dengan present value of rental payments ditambah present value of guaranteed and unguaranteed residual values. Lessor umumnya mendepresiasi aset sewaan dengan dasar garis lurus. Selanjutnya, akuntansi sewa pembiayaan untuk lessor. Sewa pembiayaan sering dibagi lagi menjadi sewa tipe penjualan dan sewa pembiayaan langsung. Biasanya, sewa jenis penjualan muncul ketika produsen atau dealer menggunakan sewa sebagai sarana pemasaran produk mereka. Misalnya,
Produsen komputer akan menyewakan peralatan komputernya ke bisnis dan institusi. Sewa pembiayaan langsung umumnya dihasilkan dari perjanjian dengan lessor yang terutama terlibat dalam operasi pembiayaan, misalnya bank dan perusahaan asuransi. Sewa jenis penjualan adalah jenis transaksi yang melibatkan pencatatan pendapatan penjualan, harga pokok penjualan, dan pendapatan bunga. Sewa pembiayaan langsung umumnya hanya mencatat pendapatan bunga. Kedua pendekatan ini mengikuti pedoman pengakuan pendapatan dalam IFRS 15. Berikut adalah contoh dari sewa keuangan untuk tipe penjualan. Dengan contoh CNH Global atau Ivan Hoin sebelumnya, informasi relevan dengan CNH dalam akuntansi untuk transaksi sewa ini. Yang pertama itu jangka waktu sewa ada 5 tahun. Perjanjian sewa tidak dapat dibatalkan, membutuhkan pembayaran sewa yang sama pada awal setiap tahun, atau dasar jatuh tempo. Beko memiliki nilai wajar pada awal masa sewa sebesar 100.000. Perkiraan umur ekonomis 5 tahun, nilai sisa yang dijamin sebesar 5.000. Asumsikan aset dasar Beko memiliki biaya 85.000 untuk dealer. Selanjutnya, sewa tidak mengandung opsi pembaruan, Beko kembali ke CNH pada penghentian sewa. Kemungkinan kolektibilitas pembayaran oleh CNH. Dan CNH menetapkan pembayaran sewa tahunan untuk mendapatkan tingkat pengembalian 4% per tahun atas investasinya seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi berikut. Berikut adalah ilustrasi perhitungan pembayaran sewa. Fair value of leased equipment sebesar 100.000 dikurangi present value of residual value sebesar 4.109,65. Amount to be recovered by lessor through lease payments sebesar 95.890,35. 5 beginning of year lease payments to earn a 4% return sebesar 20.711,11. Nah, selanjutnya CNH mengevaluasi pengujian klasifikasi sewa seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi di samping. Tesnya itu ada 5. Yang pertama, transfer of ownership test. Yang kedua, purchase option test. Yang ketiga, lease term test. Yang keempat, present value test. Yang kelima, alternative use test. Itu adalah uji klasifikasi sewa-sewa jenis penjualan. Sewa memenuhi kriteria untuk klasifikasi sebagai sewa pembiayaan atau jenis penjualan karena yang pertama, nilai sekarang dari pembayaran sewa sama dengan nilai wajar aset. Dan yang kedua, masa sewa sama dengan umur ekonomis. Dari aset, artinya Ivanhoe akan mengkonsumsi secara substansial seluruh aset dasar selama masa sewa. CNA menghitung piutang sewa seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi berikut. List receivable sama dengan present value of rental payment sebesar 95.890,35 ditambah present value of guaranteed residual value sebesar 4.109,65. Jadi totalnya sama dengan 100.000. Nah, selanjutnya mencatat piutang sewa, HPP, dan pendapatan penjualan dan penghapusan aset sewaan atau yang sebelum sewa dimasukkan dalam inventaris CNH. Ayat jurnal untuk transaksi ini 1 Januari tahun 2022 yaitu list receivable sebesar 100.000 di debit, COGS 85.000 di debit, terhadap sales revenue 100.000 di kredit, dan inventory 85.000 di kredit. Lalu CNH melaporkan laba kotor sebesar 15.000 dari 100.000 dikurangi 85.000 pada laporan laba ruginya. Nah, berikut adalah ilustrasi dari jadwal amortisasi sewa pemberi sewa pada tanggal 1 Januari 2022. CNH mencatat penerimaan pembayaran sewa tahun pertama sebagai berikut. Dari jadwal amortisasi sewa itu dicatat jurnal pada tanggal 1 Januari 2022 itu cash sebesar 20.711,11 di debit terhadap list receivable 20.711,11 di kredit. Selanjutnya, pendapatan bunga untuk pasar mungkin berbeda dari beban bunga untuk leasing karena jumlah piutang sewa berbeda dengan liabilitas sewa. Jurnal tanggal 31 Desember tahun 2022 itu sebagai berikut.
Lease receivable sebesar 3.171,56 di debit terhadap interest revenue sebesar 371,656 di kredit. Pada tanggal 31 Desember 2022, CNH melaporkan piutang sewa dalam laporan posisi keuangan antara aset lancar dan aset tidak lancar. Ini mengklasifikasikan bagian yang jatuh tempo dalam 1 tahun atau siklus operasi, mana yang lebih lama, sebagai aset lancar dan sisanya dengan aset tidak lancar. Ilustrasi berikut menunjukkan bagian aset CNH yang terkait dengan transaksi sewa Ivanhoe pada tanggal 31 Desember 2022. Current asset-nya itu ada lease receivable sebesar 20.711,11, non-current asset investment ada lease receivable juga 61.749,34. Itu adalah ilustrasi penyajian laporan posisi keuangan. Selanjutnya, dalam laporan laba rugi tahun 2022, CNH menyajikan pos-pos pendapatan dan beban yang ditunjukkan pada ilustrasi berikut. Sales-nya itu ada sales revenue sebesar 100.000 dikurangi COGS 85.000 dan ada revenue itu ada interest revenue sebesar 3.171,56. Itu adalah ilustrasi untuk penyajian laporan laba rugi. Selanjutnya, ayat jurnal berikut mencatat penerimaan pembayaran sewa tahun kedua dan pengakuan pendapatan bunga pada tahun 2023. 1 Januari 2023, jurnalnya itu cash sebesar 20.711,11 di debit terhadap lease receivable 20.711,11 di kredit. Dan tanggal 31 Desember 2022, jurnalnya itu lease receivable 2.469,97 di debit terhadap interest revenue 2.469,97 di kredit. Lalu selanjutnya, tanggal 31 Desember 2026 ada jurnal lagi, yaitu lease receivable 192,19 di debit terhadap interest revenue 192,19 di kredit. Dan jurnal tanggal 1 Januari 2027 dicatat inventory 5.000 di debit terhadap lease receivable 5.000 di kredit. Selanjutnya, akuntansi lesser untuk nilai residu. Perspektif lesser, nilai residu yang dijamin. Dalam contoh Ivanhoe menjamin nilai sisa sebesar 5.000 dalam menghitung jumlah yang akan diperoleh kembali dari pembayaran sewa. Nilai sekarang dari nilai sisa dikurangkan dari nilai wajar BECO untuk mendapatkan jumlah yang akan dipulihkan oleh lesser. Ilustrasi berikut adalah perhitungan pembayaran sewa. Selanjutnya, perspektif lesser, nilai residu tanpa jaminan. Untuk membandingkan sewa tipe penjualan dengan nilai residu yang dijamin dengan nilai residu yang tidak dijamin, asumsikan fakta yang sama seperti dalam situasi sewa Ivanhoe sebelumnya. Yaitu yang pertama harga jualnya 100.000, nilai sisanya 5.000, nilai sisa saat ini 4.109,65. Dan yang ketiga, peralatan yang disewa memiliki biaya 85.000 untuk dealer. Nah, selanjutnya adalah ilustrasi perhitungan jumlah sewa untuk CNH sewa jenis penjualan. Ini ada perbandingan antara nilai sisa yang dijamin dan nilai sisa yang tidak dijamin. Untuk lease receivable itu sama, totalnya nanti 100.000. Selanjutnya sales price of the asset, untuk yang dijamin itu 100.000, yang tidak dijamin 95.890,35. Untuk COGS yang dijamin itu 85.000. Sedangkan yang tidak dijamin 80.890,35. Dan untuk gross profit yang dijamin itu sebesar 15.000, yang tidak dijamin juga sama
sebesar 15.000, tapi perhitungannya berbeda. Kalau yang dijamin 100.000 dikurangi 85.000, kalau yang tidak dijamin itu dari 890.000,35 dikurangi 80,890,35. Nah, selanjutnya adalah CNH membuat entry sehubungan dengan pengaturan sewa di samping situasi nilai sisa dijamin dan tidak dijamin, seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi berikut. Ini adalah ilustrasi entry untuk nilai residu yang dijamin dan tidak dijamin untuk sewa jenis penjualan. Selanjutnya, akuntansi laser untuk sewa operasi. Untuk mengilustrasikan akuntansi laser untuk sewa operasi, kami menggunakan perjanjian sewa yang telah dibahas sebelumnya antara Hathaway Disposal Ltd dan MNS untuk penggunaan salah satu pemadat kartor standar Hathaway. Informasi yang relevan dengan sewa adalah sebagai berikut. Jangka waktu sewa adalah 3 tahun. Perjanjian sewa tidak dapat dibatalkan, membutuhkan 3 pembayaran sewa tahunan sebesar 17.620,08 dengan pembayaran pertama pada 1 Januari 2022 berbasis anuitas jatuh tempo. Selanjutnya, pemadat memiliki biaya dan nilai wajar pada awal masa sewa sebesar 60.000, perkiraan umur ekonomis 5 tahun, dan nilai sisa pada akhir masa sewa sebesar 12.000, itu tanpa jaminan. Selanjutnya, sewa tidak mengandung opsi pembaruan. Pemadat kembali ke Hathaway pada penghentian sewa. Selanjutnya, tingkat implisit laser diketahui oleh MNS. Tingkat pinjaman tambahan MNS adalah 6%. Hathaway menetapkan tarif sewa tahunan untuk memperoleh tingkat pengembalian 6% per tahun atas investasinya, seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi berikut. Ini adalah ilustrasi perhitungan pembayaran sewa. Per value of leased equipment sebesar 60.000 dikurangi present value of residual value 10.075,44, amount to be recovered by lessor through lease payment sebesar 49.924,56. 3 beginning of year lease payments to earn a 6% return sebesar 17.620,08. Nah, selanjutnya, uji klasifikasi sewa-sewa operasi. Sama seperti contoh sebelumnya, itu ada dilakukan tes, ada 5 tes. Itu diklasifikasikan. Selanjutnya, untuk mengilustrasikan metode operasi sewa Hathaway dan MNS, Hathaway mencatat pembayaran sewa dengan dasar garis lurus pada tanggal 1 Januari 2022, 2023, 2024 sebagai berikut. Jurnalnya itu ada cash 17.620,08, di debit terhadap unearned lease revenue 17.620.000,68. Pada tanggal 31 Desember 2022, 23 dan 24 mencatat pengakuan pendapatan setiap periode sebagai berikut. Angkanya sama, cuman yang beda itu nama rekeningnya. Yang di debit itu unearned lease revenue, yang di kreditnya lease revenue. Selanjutnya, mencatat beban penyusutan atas peralatan yang disewa dengan asumsi metode saldo menurun ganda dengan dasar biaya 60.000 dan umur ekonomis 5 tahun sebagai berikut. Depreciation expense sebesar 24.000 terhadap accumulated depreciation equipment sebesar 24.000. Selanjutnya, masalah akuntansi sewa khusus. Fitur pengaturan sewa yang menyebabkan masalah akuntansi yang unik adalah yang pertama, penyesuaian sewa lainnya, yang kedua, penyajian, pengungkapan, dan analisis. Yang pertama itu ada penyesuaian sewa lainnya. Penyesuaian sewa tambahan yang mempengaruhi pengukuran aset dan liabilitas sewa terkait dengan hal-hal berikut. Yang pertama, biaya pelaksanaan atau biaya eksekusi. Yang kedua, persiapan dan insentif sewa. Yang ketiga, biaya langsung awal. Pembahasan pertama itu ada biaya eksekusi. Biaya eksekusi adalah biaya normal yang terkait dengan kepemilikan aset sewaan, seperti asuransi properti dan pajak properti. Akuntansi untuk biaya pelaksanaan tergantung pada bagaimana sewa terstruktur. Apakah sewa tersebut merupakan sewa kotor atau sewa bersih. Dalam sewa kotor, pembayaran kepada lessor ditetapkan sebagai bagian dari pembayaran sewa dalam kontrak. Dalam sewa bersih, lessee melakukan pembayaran variabel kepada pihak ketiga, lessor secara langsung untuk biaya pelaksanaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dinar Alivia.
Selanjutnya, biaya eksekusi. Perhatikan bahwa memasukkan biaya pelaksanaan dalam pengukuran liabilitas sewa dan aset hak guna terkait dapat menyebabkan peningkatan nilai pada laporan posisi keuangan dibandingkan dengan penyewa yang tidak mengkapitalisasi biaya ini. Dengan demikian, cara para pihak menyusun pembayaran biaya pelaksanaan, yaitu variabel atau tetap, dapat memiliki implikasi material yang berpotensi berkaitan dengan nilai yang muncul pada laporan posisi keuangan. Ringkasnya, biaya pelaksanaan yang termasuk dalam pembayaran sewa untuk tujuan pengukuran kewajiban sewa. Ringkasnya, biaya pelaksanaan yang termasuk dalam pembayaran tetap yang disyaratkan oleh lessor harus dimasukkan dalam pembayaran sewa untuk tujuan pengukuran kewajiban sewa. Pembayaran oleh penyewa yang dilakukan langsung ke otoritas perpajakan atau penyedia asuransi dianggap sebagai pembayaran variabel dan dibebankan pada saat terjadinya. Uang muka dan insentif sewa. Untuk semua sewa pada tanggal permulaan, liabilitas sewa adalah titik awal untuk menentukan jumlah yang dicatat untuk aset hak guna. Perusahaan menyesuaikan aset hak guna untuk setiap bayaran di muka sewa, insentif sewa, dan biaya langsung awal yang dibuat sebelum atau pada tanggal permulaan. Penyesuaian ini menentukan jumlah yang dilaporkan sebagai aset hak guna pada tanggal dimulainya sewa sebagai berikut, yaitu yang pertama, pembayaran di muka sewa yang dilakukan oleh lease meningkatkan aset hak guna. Yang kedua, pembayaran insentif sewa yang dilakukan oleh penyewa Yang kedua, pembayaran insentif sewa yang dilakukan oleh lessor kepada lease mengurangi hak guna aset. Yang ketiga, biaya langsung awal yang dikeluarkan oleh penyewa meningkatkan aset hak guna. Di sini itu penyesuaian, ada tunjukin ilustrasi penyesuaian aset hak guna. Initial measurement of lease liability ditambah sama prepaid lease payment dikurang sama lease incentive receive ditambah sama initial direct cost, jadi dapat right of use asset. Next. Biaya langsung awal. Biaya langsung awal adalah biaya tambahan dari sewa yang tidak akan terjadi jika sewa tidak dilaksanakan. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan negosiasi dan pengaturan sewa. Misalnya biaya hukum eksternal untuk merancang atau menegosiasikan sewa atau alokasi biaya hukum internal tidak dianggap sebagai sewa langsung awal. Terus memberikan contoh biaya, ilustrasi di sini memberikan contoh biaya yang termasuk dan dikeluarkan dari biaya awal dari pihak lease atau leaser. Di sini itu ada yang termasuk soal pengecualiannya. Kalau yang termasuk itu komisi, termasuk pembayaran ke karyawan yang tidak sebagai agen penjual, terus biaya hukum akibat eksekusi dari sewa, terus ada biaya persiapan dokumen sewa timbul setelah pelaksanaan sewa, dan terakhir itu yang termasuk pada pertimbangan dibayar untuk jaminan nilai sisa oleh sepertiga yang tidak terkait. Terus untuk pengecualiannya itu ada gaji karyawan, biaya rekayasa internal, biaya hukum untuk layanan yang diberikan sebelum eksekusi sewa,
menegosiasi masa sewa dan kondisi, periklanan, penyusutan, sama yang terakhir ada biaya yang terkait dengan aset penganggur. Biaya langsung awal yang dikeluarkan oleh LIS termasuk dalam biaya perolehan aset hak guna, tetapi tidak dicatat sebagai bagian dari liabilitas sewa. Next. Selanjutnya analisis biaya hak penggunaan. Faktanya itu perusahaan Mangan menyewa peralatan surya dari Demali Ltd selama 8 tahun mulai 1 Januari 2022. Sewa tersebut adalah sewa jenis keuangan atau penjualan. Ketentuan leasing adalah yang pertama itu Demali akan membayar Mangan sebesar 30.000 sebagai insentif tunai untuk memasuki sewa pada 1 Januari tahun 2022. Demali membayar biaya langsung awal sebesar 5.000 untuk biaya hukum yang terkait dengan pelaksanaan sewa. Yang ketiga, Mangan mengeluarkan 1.500 dari biaya langsung awal. Itu komisi dibayarkan kepada negosiator sewa yang harus dibayar pada tanggal 1 Januari tahun 2022. Yang keempat itu, Mangan tidak hanya harus membayar pembayaran sewa pertama sebesar 10.000 pada 1 Januari tahun 2023, tetapi juga harus membayar di muka pembayaran sewa bulan akhir pada 31 Desember tahun 2021. Yang kelima, pengukuran awal liabilitas adalah 400.000. Pertanyaannya, berapa jumlah yang harus dilaporkan untuk aset hak pakai Mangan pada tanggal permulaan? Next. Yaitu untuk analisisnya itu, initial measurement of the lease liability-nya itu 400.000, cash incentive received from Demali-nya itu 30.000, terus initial direct cost-nya itu 1.500, terus prepayment of Mangan to Demali before the lease commencement itu 10.000, jadinya totalnya itu dapat measurement of right of use asset di 1 Januari tahun 2022 itu 381.500. Oleh karena itu, Mangan melaporkan aset hak guna senilai 300.081.500. Terus Demali penyewa membebankan biaya langsung awalnya pada periode terjadinya, mengingat Demali melaporkan laba kotor terkait dengan sewa jenis penjualannya. Next. Selanjutnya untuk lessor, biaya langsung awal seringkali lebih signifikan karena mereka biasanya meminta lease sebagai bagian dari aktivitas penjualan mereka. Akibatnya, lessor sering melibatkan pengacara untuk menyiapkan dokumen hukum serta membayar komisi yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan sewa. Akuntansi lessor untuk biaya langsung awal tergantung pada jenis sewa. Yang pertama, untuk sewa operasi, lessor menangguhkan biaya langsung awal dan mengamortisasikannya sebagai beban selama masa sewa. Terus yang kedua itu untuk sewa pembiayaan, lessor membebankan biaya langsung awal pada saat dimulainya sewa dalam periode di mana ia mengakui laba atas penjualan. Terus pengecualiannya adalah ketika tidak ada keuntungan atau kerugian penjualan atas transaksi tersebut. Jika tidak ada laba atau rugi penjualan, biaya langsung awal ditangguhkan dan diakui selama masa sewa. Lessor biasanya juga mengeluarkan biaya internal yang terkait dengan aktivitas leasing seperti iklan, servis, sewa yang ada, dan menetapkan dan memantau kebijakan kredit, serta biaya untuk pengawasan dan administrasi, atau untuk mengeluarkan seperti sewa dan depresiasi. Biaya langsung internal tidak boleh dimasukkan dalam biaya langsung awal. Biaya tersebut akan terjadi terlepas dari apakah sewa dilaksanakan. Akibatnya, biaya langsung internal umumnya dibebankan pada saat terjadinya. Next.
Itu presentasi, pengungkapan, dan analisis. Untuk presentasi itu ditunjukkan di ilustrasi 21.35, yaitu merupakan ikhtisar bagaimana list melaporkan informasi terkait sewa dalam laporan keuangan. Itu di sini ada semua sewa. Kalau di laporan keuangan itu ada aset hak guna sama kewajiban sewa. Kalau di laporan laba rugi itu ada beban penyusutan sama ada beban bunga. Terus untuk ilustrasi 21.36 itu penyajian laporan keuangan itu menyajikan ikhtisar penyajian laser atas informasi sewa dalam laporan keuangan. Kalau di sewa pembiayaan di laporan posisi keuangan itu, piutang sewa disajikan terpisah dari aset lain, terus menghentikan pengakuan aset sewaan. Kalau di laporan laba rugi itu ada pendapatan bunga sama menjual untung atau rugi sebesar sewa tipe penjualan. Terus untuk pengoperasian sewa itu di laporan posisi keuangan itu melanjutkan untuk mengakui aset tunduk pada sewa operasi sebagai properti, pabrik, dan peralatan. Untuk di laporan laba ruginya itu pendapatan umumnya pengakuan atas dasar garis lurus sama beban penyusutan pada aset yang disewakan. Next. Selanjutnya pengungkapan. List dan lister juga harus memberikan pengungkapan kualitatif dan kuantitatif tambahan untuk membantu pengguna laporan keuangan menilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan. Pengakuan ini dimaksudkan untuk melengkapi jumlah yang disediakan dalam laporan keuangan. Pengungkapan kualitatif yang disediakan oleh list dan lister itu pertama, sifat sewa termasuk gambaran umum. Yang kedua, bagaimana pembayaran sewa variabel ditentukan. Yang ketiga, keberadaan dan syarat dan ketentuan untuk opsi untuk memperpanjang atau mengakhiri sewa dan untuk jaminan nilai sisa. Yang terakhir, informasi tentang asumsi dan pertimbangan signifikan, misalnya tingkat diskonto. Next. Selanjutnya itu menyajikan jenis informasi kuantitatif yang harus diungkapkan pada penyewa, yaitu ada total biaya sewa pembiayaan dipisahkan antara penyusutan aset hak guna dan bunga atas kewajiban sewa. Ketiga, biaya sewa bernilai rendah dan jangka pendek. Yang keempat, rata-rata tertimbang sisa masa sewa dan tingkat diskonto rata-rata tertimbang. Terus yang terakhir, analisa maturitas liabilitas sewa pembiayaan secara tahunan untuk minimal masing-masing 5 tahun ke depan, jumlah arus kas yang tidak diskonto untuk semua tahun setelahnya. Next. Selanjutnya pendapatan terkait sewa, termasuk laba rugi yang diakui pada saat dimulainya sewa untuk jenis penjualan dan sewa pembiayaan langsung, dan pendapatan bunga. Terus pendapatan dari pembiayaan sewa variabel tidak termasuk dalam piutang sewa. Terus komponen investasi bersih dalam jenis penjualan dan sewa pembiayaan lainnya, termasuk nilai tercatat piutang sewa, aset sisa yang tidak dijamin, dan setiap laba ditangguhkan atas sewa pembiayaan langsung. Terus analisis jatuh tempo untuk pembayaran sewa operasi dan analisis jatuh tempo yang terpisah untuk piutang sewa. Terus pendekatan manajemen untuk risiko yang terkait dengan nilai sisa aset sewaan, misalnya perjanjian pembelian kembali atau asuransi pihak ketiga. Next. Sini ada ilustrasi yang menyajikan pengungkapan catatan dari laporan tahunan 2018 Trinity Biotech PLC, sorotan memerlukan pengungkapan lister. Next.
yang sebelumnya. Selanjutnya, analisis. Banyak perusahaan yang menyewa cenderung melihat jumlah yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan mereka tumbuh secara substansial selama beberapa tahun ke depan sebagai akibat dari penerapan standar baru dalam penyewaan. Perkiraan dampaknya terhadap aset dan kewajiban perusahaan bervariasi, tetapi akan mencapai triliunan dolar, seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi ini. Next. Untuk masalah yang berkembang yang ditunjukkan tabel berikut, yaitu analisis peraturan baru dan bagaimana pengaruhnya terhadap keuntungan leasing, menunjukkan bahwa banyak keuntungan leasing akan tetap ada setelah penerapan aturan baru. Di sini itu ada pendanaan sumber, biaya rendah modal, manfaat pajak, pengelolaan kebutuhan. Next. Selanjutnya juga ada aset sisa transfer resiko, terus kenyamanan, peraturan, sama akuntansi. Next. Untuk dia dijual sewa kembali. Dalam pengaturan jual sewa kembali, itu perusahaan atau mentransfer aset ke perusahaan lain dan kemudian menyewakan kembali aset itu dari pembeli pesewa. Misalnya restoran dan menjual divisi Red Lobster ke Golden Gate Capital, yaitu baru-baru ini seharga 2,1 miliar dan kemudian menyewa kembali restoran ini dari Golden Gate Capital. Transaksi ini ditunjukkan oleh ilustrasi 21A.1 ini. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Safina. Selanjutnya, dijual sewa balik. Mengapa perusahaan seperti restoran Darren melakukan transaksi jual sewa kembali? Beberapa alasan utama adalah, yang pertama, Darren dapat menggunakan uang tunai yang seharusnya diikat di properti untuk memperluas operasinya pada saat yang sama. Ia terus menggunakan properti itu melalui masa sewa. Yang kedua, Darren dapat menyusun pengaturan sewa sehingga masalah seperti ketentuan pembelian kembali, masalah pembiayaan kembali, dan biaya pembiayaan konvensional diminimalkan. Yang ketiga, Darren dapat menerima keuntungan pajak karena seluruh pembayaran sewa dapat dikurangi dari pajak, sedangkan di bawah pembiayaan konvensional hanya bunga dan depresiasi yang dapat dikurangkan. Jika sewa memiliki komponen tanah yang signifikan atau jika nilai wajar properti jauh lebih besar daripada nilai tercatat, maka perjanjian sewa balik pada penjualan pada umumnya mengurangi pembayaran pajak. Ketentuan Golden Gate Capital adalah umumnya dapat memperoleh tingkat pengembalian yang lebih tinggi di bawah penjualan sewa kembali daripada di bawah pembiayaan tradisional. Selain itu, selama masa sewa, Golden Gate dilindungi dari penurunan di pasar real estate dan mungkin memiliki lindung nilai inflasi, asalkan properti tersebut terapresiasi nilainya. Next. Ketika Darren mengalihkan kepemilikan restoran Red Lobster ke Golden Gate Capital dan kemudian menyewakannya kembali, masalah akuntansinya adalah apakah transaksi tersebut merupakan penjualan atau pembiayaan. Untuk menentukan apakah itu penjualan, pedoman pengakuan pendapatan digunakan, artinya jika kontrol berpindah dari penjual ke pembeli, maka penjualan telah terjadi. Sebaliknya, jika kontrol tidak berpindah dari penjual ke pembeli, transaksi tersebut dicatat sebagai pembiayaan atau sering disebut sebagai penjualan yang gagal. Ilustrasi 21A.2 menyoroti dua pendekatan tersebut. Next. Seperti yang ditunjukkan, jika Darren menyerahkan kendali atas restoran Red Lobster, transaksinya adalah penjualan. Dalam penjualan, pengakuan keuntungan atau
adalah tepat. Darren kemudian mencatat transaksi sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kas dan mengurangi nilai tercatat aset menjadi 0. Yang kedua, mengakui keuntungan atau kerugian sebagaimana mestinya. Yang ketiga, akun untuk sewa balik sesuai dengan panduan akuntansi sewa yang tercangkup dalam bab ini. Misalnya asumsi bahwa Stora Enso atau Vin menjual salah satu bangunan yang memiliki nilai tercatat 580.000, bangunan 800 dikurangi akumulasi penyusutan 2.200. The Dutch Bank seharga 623.110, kemudian menyewa kembali bangunan tersebut dari Dutch Bank seharga 50.000 per tahun. Selama 8 dari 15 tahun sisa umur ekonomi bangunan. Asumsikan bahwa nilai sekarang dari pembayaran sewa ini sama dengan 310 euro, sehingga sewa tersebut diklasifikasi sebagai sewa operasional oleh Dutch Bank. Stora Enso membuat entry sebagai berikut. Cash 623.110, accumulated depreciation of plant asset 220.000, building 800.000, gain on disposal of plant asset 43.110. Selain itu, Stora Enso membuat jurnal untuk mencatat sewa operasi dari Dutch Bank sebagai berikut. Right of use asset dan pada lease liability senilai 310.000. Next. Transaksi pembiayaan. Stora Enso tidak mencatat penjualan dalam transaksi di atas. Jika sewa dari Dutch Bank diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan, alasannya jika salah satu uji klasifikasi sewa terpenuhi. Stora Enso bukan Dutch Bank yang mengendalikan aset. Jika Stora Enso terus menguasai bangunan tersebut, ia tidak boleh mencatat penjualan atau mengakui keuntungan atau kerugian atas transaksi tersebut. Intinya, Stora Enso meminjam uang dari Dutch Bank. Sering disebut sebagai pembiayaan atau penjualan yang gagal. Dalam pembiayaan Stora Enso, konsep yang mendasar sewa kembali di bawah transaksi pembiayaan memiliki substansi yang serupa dengan parkiraan persediaan. Manfaat ekonomi akhir tetap berada di bawah kendali penjual penyewa, sehingga pendapatan atau keuntungan tidak boleh diakui. Yang pertama, tidak mengurangi nilai tercatat bangunan. Yang kedua, terus mendepresiasi bangunan seolah-olah itu adalah pemilik yang sah. Yang ketiga, terus mengakui hasil penjualan dari Dutch Bank sebagai kewajiban keuangan. Ayat jurnal untuk mencatat pembiayaannya adalah sebagai berikut. Cash pada notes payable masing-masing 623.110. Next. Contoh leaseback. Untuk mengilustrasikan perlakuan akuntansi yang diberikan pada transaksi jual sewa kembali selama masa sewa, asumsi bahwa Japan Airlines pada tanggal 1 Januari 2022 menjual Boeing 757 bekas berdesain standar yang memiliki nilai tercatat pada pembukuannya sebesar 30 juta dolar kepada City Capital seharga 33 juta dolar. JEL segera menyewakan kembali pesawat dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, jangka waktu sewa adalah 7 tahun. Perjanjian sewa tidak dapat dibatalkan. Pembutuhan pembayaran sewa sama-sama sebesar 4.881.448 dolar pada akhir setiap tahunnya, mulai dari tanggal 31 Desember 2022. Sewa tidak mengandung opsi pembaruan atau pembelian pesawat kembali ke City Capital pada akhir masa sewa. Yang ketiga, pesawat memiliki nilai wajar 33 juta dolar pada 1 Januari 2022 dan perkiraan sisa umur ekonomi 10 tahun. Nilai sisa pada akhir masa sewa adalah 13 juta. Yang keempat, pembayaran tahunan menjamin lessor pengembalian 8%, yang sama dengan tingkat pinjaman tambahan CAL. Dengan penerapan pengujian klasifikasi, sewa balik pesawat diklasifikasikan sebagai sewa operasi karena tidak ada kriteria sewa jenis penjualan yang terpenuhi sebagai diilustrasikan pada 21A.3. Next. Berikut adalah classification test. Terdapat 5 tes. Yang pertama adalah transfer of ownership test, yang kedua purchase option test, yang ketiga discern test, yang keempat present value test, yang kelima alternative use test. Dengan demikian, peraturan yang ini dicatat sebagai penjualan bukan penjualan yang gagal karena sewa balik tidak mengalihkan kendali atas aset kembali ke JAL, yaitu hanya hak pakai selama 7 tahun yang diberikan melalui sewa.
Ilustrasi 21A.4 menyajikan entry jurnal khusus untuk mencatat transaksi jual sewa balik untuk JL dan City Capital selama 2 tahun pertama masa sewa. Next. Berikut adalah entry perbandingan jual leaseback untuk penyewa dan untuk lease dan leaser. Seperti yang ditunjukkan, JL mengamortisasi liabilitas sewa dan mendepresiasi aset hak guna yang mengakibatkan beban bunga dan depresiasi City Capital atau pembeli sewa, terus mengakui aset pada laporan posisi keuangan yang mengakui jumlah pendapatan sewa yang sama atau garis lurus di setiap periode. Ini menyusutkan aset sewaan umumnya dengan garis lurus. Next. Penerapan akuntansi lease dan lessor untuk sewa pembiayaan dan operasi. Lampiran ini menyajikan ilustrasi komprehensif akuntansi lease dan lessor untuk penjanjian sewa ketika diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan atau jenis penjualan atau sewa operasi. Ketentuan sewa skenario pertama, Parker Shipping atau penyewa menyewa lift hydraulic standar Soutong trailer AG penyewa yang dipasang di salah satu dok pemuatan Parker. Sewa yang ditandatangani pada 1 Januari 2022 menetapkan bahwa Southern memberikan hak penggunaan lift kepada Parker dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, perjanjian sewa tidak dapat dibatalkan dengan jangka waktu 4 tahun, membutuhkan pembayaran sewa yang sama sebesar €11.182,24 pada awal setiap tahun atau dasar jatuh tempo. Yang kedua, lift memiliki nilai wajar pada awal sebesar €40.000. Perkiraan umur ekonomis 4 tahun dan tidak ada nilai sisa. Biaya lift di buku Soton adalah €30.000. Yang ketiga, sewa tidak mengandung opsi pembaruan. Lift kembali ke Soton pada penghentian sewa. Yang keempat, tingkat implicit lessor adalah 8% dan diketahui oleh Parker. Southern menetapkan sewa tahunan seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 21B.1. Fair value of lease equipment-nya €40.000, present value of residual value-nya 0, amount to be recovered by lessor through lease payment-nya €40.000, for beginning of year lease payment to earn 8% return €11.182,24. Next. Southern atau lessor mengevaluasi pengujian klasifikasi sewa seperti yang diilustrasikan pada ilustrasi 21B.2, yaitu ada 5 tes. Yang pertama, transfer ownership test, yang kedua, purchase option test, yang ketiga, lease term test, yang keempat, present value test, yang kelima, alternative use test. Dengan demikian, sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan atau tipe penjualan karena memenuhi persyaratan sewa dan pengujian nilai kini keduanya cukup. Next. Akuntansi liabilitas sewa atau Parker dan piutang sewa Southern berdasarkan pada jumlah yang dilaporkan dalam schedule amortisasi yang disajikan dalam ilustrasi 21B.3, yaitu lease liability receivable-nya di tahun 2022 €40.000 dengan total di awal tahun 2025 annual lease payment-nya €44.798,96, total interest on liability atau receivable-nya €4.728,96, reduction of lease liability €40.000. Dengan demikian, sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan karena memenuhi persyaratan sewa penguji nilai. Kini keduanya cukup. Next. Berikut adalah entry penyewa untuk sewa pembiayaan penjualan. Next. Ketentuan sewa skenario yang kedua, sekarang pertimbangkan persyaratan sewa yang direvisi berikut antara Parker Shipping dan Soutong Trailer AG untuk hak penggunaan lift hidrolik. Sewa yang ditandatangani pada 1 Januari 2022 menetapkan bahwa Soutong memberikan hak penggunaan lift kepada Parker dengan ketentuan berikut. Yang pertama, perjanjian sewa tidak dapat dibatalkan
dengan jangka waktu 4 tahun membutuhkan pembayaran sewa yang sama-sama sebesar 9.538,39 euro dengan pembayaran pertama pada 1 Januari 2022. Yang kedua, lift memiliki nilai wajar pada saat dimulainya sebesar 40.000 dengan perkiraan umur ekonomis 6 tahun. Lift memiliki nilai sisa pada akhir masa sewa sebesar 8.000 euro, tidak dijamin. Biaya lift di buku Soton adalah 30.000 euro. Yang ketiga, sewa tidak mengandung opsi pembaruan. Lift kembali ke Soton pada penghentian sewa. Yang keempat, tingkat implisit Soton atau lesser adalah 8% dan diketahui oleh Parker. Soton menentukan pembayaran sewa sedemikian rupa sehingga menghasilkan tingkat pengembalian 8% per tahun atau tingkat implisit atas investasinya seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 21b.5. Fair value lease equipment-nya 40.000, present value of the residual value-nya 5.880,24, amount to be recovered by lessor through lease payment-nya 34.119,76. For beginning of the year payment to earn 8% return-nya 9.538,39. Next. Soton mengevaluasi pengujian klasifikasi sewa seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 21b.6. Terdapat 5 tes, yaitu yang pertama transfer of ownership test, yang kedua purchase option test, yang ketiga lease term test, yang keempat present value test, yang kelima alternative use test. Dengan demikian, sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi oleh Soton karena tidak ada penguji klasifikasi yang terpenuhi. Next. Berikut adalah Parker membuat entry untuk mencatat sewa dan pembayaran pertama pada 1 Januari 2022. Dicatat right of use asset terhadap lease liability sebesar 34.119.000,76. Lease liability terhadap cash sebesar masing-masing 9.538,39. Ilustrasi 21b.7 menunjukkan beban bunga dan amortisasi liability sewa dengan menerapkan metode bunga efektif. Tahun 2022, lease liability-nya 34.119,76. Tahun 2025 dengan totalnya annual lease payment-nya 38.153,56, interest 8% on liability 4.033,80, reduction of lease liability-nya totalnya 34.119,76. Next. Entry jurnal Parker sama sisa umur sewa disajikan dalam ilustrasi 21b.8. Setelah jurnal untuk pembayaran terakhir pada tanggal 31 Desember 2025, liabilitas sewa dan aset hak guna diamortisasi dan disusutkan secara penuh. Beban sewa selama 4 tahun senilai 38.153,56 euro terdiri dari penyusutan aset hak guna sebesar 34.119,76 euro ditambah bunga yang terkait dengan amortisasi kewajiban sewa sebesar 4.033,80 euro. Next. Akuntansi lessor atau sewa operasi. Seperti yang ditunjukkan dalam evaluasi pengujian klasifikasi pada ilustrasi 21b.6, Soton mengklasifikasikan sewa sebagai sewa operasi karena tidak ada kriteria sewa tipe penjualan yang terpenuhi. Ayat jurnal Soton selama masa sewa disajikan dalam ilustrasi 21b.9. Lease payment di tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 2025, jurnal entry-nya yaitu cash pada unearned lease revenue masing-masing 9.538,39. Recognized lease revenue record depreciation Desember 31 di tahun 2022 sampai dengan 2025. Unearned lease revenue terhadap lease revenue masing-masing 9.538,39. Lalu depreciation expense-nya pada accumulated depreciation equipment-nya masing-masing 5.000. Berdasarkan metode operasi, Soton penyewa terus mengakui aset pada laporan posisi keuangan dan mengakui jumlah pendapatan sewa yang sama.
di setiap periodenya. Ini menyusutkan aset sewaan umumnya dengan garis lurus selama seumur ekonomi aset. Setelah biaya penyusutan, suatu melaporkan pendapatan sewa secara terpisah dari pendapatan lain dalam laporan laba rugi atau catatan atas laporan keuangannya. Penyewa harus mengklasifikasikan peralatan yang disewa dan menyertai akumulasi penyusutan secara terpisah dari aset tetap yang dimilikinya sebagai peralatan yang disewakan kepada orang lain atau investasi dalam properti yang disewakan. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.